Yang saya hormati para Wapolda, Pak Gamal, yang saya hormati pula para Porjak dan Wapolda di Kota Bekasi. Terima kasih atas kehadiran dan saya hormati juga para Dewi dan para penonton yang tertutup dalam cerita. Mudah-mudahan pertama pada kita senantiasa memberikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana merupakan kesempatan yang tersediakan dengan iman Islam dan masyarakat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, masih diberi kebugaran. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya tinggal beberapa hari lagi kita menjumpai tamu agung yaitu datang di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa bersahur di bulan suci Ramadan. Amin. Salam salam terluas nanti saya sampaikan kepada imam kita selamat dunia akhirat. Suri kepada yang kita harus contoh kepada beliau yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga para sahabat yang kita juga, insya Allah kita berhasil. Iya, dan waktu ini sebelum datang di Jati Asih itu ada positifnya. Alhamdulillah ada anggota dewan di dalam. Jadi segala keluhan yang ada di bawah langsung up ke anggota dewan. Di situ ada Bang Adu. Alhamdulillah saya pantau siapa ada masalah-masalah tentang advokasi langsung terbantukan oleh Bang Adu. Ini federasi kita kemarin untuk THR itu ada persyaratan selesai. Yang kita perjuangkan bukan kita. Jadi itu sudah ada sedilan. Mudah makanya doakan ya yang memang ada di pusat memperjuangkan itu. Ya, kebetulan kan salah satunya itu kan dukanya wadah dulu, jadi bisa agak-agak gampang kita sudah mulai speak, mulai kecolek, makanya kita bentuknya federasi. Nanti ada penjelasan nantinya. Maka hari ini adalah pertemuan kita yang memang aktif dan sedikit aktif di UPA. Ya, yang sedikitnya harus ditingkatkan nih ya, sehingga tadi akan banyak manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada orang-orang yang diutamakan adalah yang sebenarnya juga semuanya sama-sama berjuang gitu ya. Nggak kebayang mudah-mudahan lelahnya para pengurus menjadi lillah dan Allah gantikan sebaik-baiknya pahala. Saya sedikit aja ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik dalam kita rangka mempersiapkan bulan Ramadan ya. Tadi Bu Juli sudah sampaikan makna tentang kehidupan yang kekal gitu ya. Ibu juga mungkin bapak-bapak jangan lihat kok Mas Bara mah enak kayak nggak ngerasa susah, nggak kayak gitu Bu. Kalau kita mau curhat, kita kan curhatnya dengan Allah ya. Mungkin pada saat sholat malam. Jadi semuanya itu ya hidup semuanya ujian. Nggak ada duit ujian, ada duit ujian, semuanya ujian. Nah tinggal Allah tuh udah mengingatkan bagaimana penyikapan kita dengan sabar, dengan sholat. Jangan merasa itu Pak Bara mah sama keluarga nggak ada ujian, nggak juga banyak. Kalau saya mau curhat ke manusia yang ada nanti kecewa gitu loh. Nah, saya teringat Ustadz Ibin ya, ada kisah di sebuah negeri, ini menarik nih bapak-bapak ibu-ibu. Sebuah kisah di suatu negeri, jadi ada seorang pendosa, hidupnya penuh dengan dosa. Dia sudah membunuh 99 orang. Jadi waktu mudanya itu mungkin saya kebayangnya preman lah ya, preman jalanan, dia membunuh ini 99 orang. Datanglah dia ke sebuah, dia kira lagi mabok kan, lagi mabok, dia nanya, saya ini harus gimana? Kayak saking sudah penuh dosanya tuh dia hidup tuh kayak udah gak ada artinya lagi gitu. Akhirnya dia nanya ke seseorang, ditujukanlah ke seorang pendeta. Datanglah dia ke pendeta nih, Bu Juli, datang. Pak Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya layak bisa mendapat kehidupan selanjutnya? Apakah saya masuk surga atau neraka? Kata si pembunuh ini. Apa kata pendeta? Kamu tempatnya adalah tempat seburuk-buruknya. Kamu kemungkinan besar di neraka. Apa yang terjadi? Dibunuh itu pendeta. Dibunuh itu pendeta, jadi genap 100. Dia datang lagi ke sebuah orang yang biasa kita kan di setiap daerah pasti ada rujukan ya, ada rujukan sana. Jadi dia intinya mau bertobat gitu, tapi gara-gara pendeta itu bilang nggak ada kesempatan dibunuh gitu kan. Dia datang lagi, ditunjukinlah sama si fulan ini, kamu coba datang
ke ulama lah kalau bahasa kita sekarang. Datanglah dia ke ulama itu. Dia tanya, saya diceritakanlah masa lalunya. Nah jadi kebayang gitu ya, masa lalu seseorang itu, ini saya ingin menggambarkan kita itu kalau mau sejarah jujur, pasti kita berbuat dosa tuh pasti ada. Apa? Al-Quran. Ya, itu apa? Doa Al-Quran coba. Yang dari wajibna. Wajibna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan cukup begitu, tahu kan artinya? Nggak tahu. Karena ustaznya jangan kasih tahu. Apa artinya? Wajibna ya Allah berikanlah kepada kami tilawatahu untuk bisa membaca Quran. Tilawah untuk bisa membaca Quran. Jadi sebuah doa, ya Allah berikanlah kepada kami untuk bisa baca Quran. Kapan? Ana al-laili, di penghujung malam. Dari mulai waktu tahajud sampai terbit matahari. Yang pertama, penghujung malam. Yang kedua, wa atrofan nahari, di penghujung siang. Kapan? Pada asar sampai maghrib. Jadi wajibnya baca Quran itu sehari 2 kali. Sama dengan kata BKKBN, cukup anak 2. Kan gitu kan? Anaknya berapa, Bang Ridwan? Baru 1. Istri? Itu dibahas bahwa semua yang berhubungan dengan pekerjaan, apapun itu bentuknya, dia adalah pekerja. Sehingga mitra, honorer, gitu ya, kemudian kontrak, kemudian apalagi namanya kayak kalau di PT itu kan ada lewat magang, outsourcing, semua bentuknya adalah pekerja. Sehingga saya mengajak teman-teman yang ada di sini yang mau serius, ya, silakan bergabung ke Speed Gojek, Speed Grab dan lain-lainnya. Ya, apa konsekuensi serius? Ya, apa konsekuensi serius? Yang pertama, iuran. Ya, ini maaf ya, saya nanya, ini makanan bisa ada tanpa uang nggak? Ya, harus ada uang. Organisasi bisa ada tanpa uang nggak? Nggak bisa. Saya nggak bicara angkanya dulu ya. Ini cara berpikir kita dulu, bahwa kita berorganisasi, berjuang, tidak berkorban uang, itu hal yang mustahil. Bukan masalah angkanya dulu ya. Angkanya nanti kita sesuaikan. Tapi cara berpikir kita berjuang di Speed, tidak ngeluarin uang, mustahil. Ya, itu yang pertama, iuran. Keseriusan anggota adalah iuran. Yang kedua, keseriusan anggota nanti setelah perapian organisasi ini adalah upah unit pembinaan anggota. Yang di sini yang hadir udah ada yang upah belum? Ada yang belum upah belum? Enggak, ini yang hadir khusus. Cuma masalahnya rajin dan belum rajin. Tapi yang penting udah upah. Udah upah. Saya nggak bicara rajin nggak rajin. Saya bilang upah. Karena rajin nggak rajin bertahap. Saya bilang upah wajib. Rajin nggak rajin nanti didetailin sama Bang Akmal. Udah upah semua ya? Udah masuk datanya di grup upah? Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarungnya.